Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismul Fauzi dari Prodi Manajemen dengan NIM 200104-118. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Corporate Social Responsibility atau biasa disingkat CSR. Tugas mata kuliah dari Etika Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Endah Marindah Ratnaning Tias SEMM. Oke, langsung saja. Materi bahasan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, konsep dan penerapan CSR. Yang kedua, tipe CSR perusahaan yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah sanksi jika perusahaan tidak melakukan CSR. Konsep dan penerapan CSR. Mulai dari pengertian secara umum, CSR adalah suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk semua stakeholder dan juga semua pihak yang mempunyai kepentingan. Yang termasuk dalam stakeholder dan pihak berkepentingan adalah pertama karyawan, kedua konsumen, yang ketiga pemegang saham, yang keempat pemerintah, yang kelima masyarakat sekitar. Kemudian CSR menurut para tokoh adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Kotler dan Nancy, CSR adalah sebuah komitmen suatu perusahaan yang bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik. Selanjutnya, menurut Cass, CSR adalah bentuk keterlibatan sebuah organisasi dalam upaya mengatasi kemiskinan dan juga kelaparan. Konklusi dari CSR sederhananya adalah dapat diartikan sebagai suatu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua aspek sosial dan juga lingkungan yang ada di sekitar lokasi bisnis tersebut. Ada beberapa cara dalam melakukan CSR. Yang pertama itu keterlibatan langsung dari perusahaan, yaitu perusahaan dapat memberikan bantuan berupa uang tunai atau bantuan sosial lain kepada masyarakat secara langsung. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial. Perusahaan dapat mendirikan sebuah yayasan sosial yang bertujuan untuk mencakup kegiatan CSR di bidang masyarakat tanpa secara langsung, tetapi melalui yayasan. Contohnya, Yayasan Coca-Cola Company, Sahabat Aqua, atau Dharma Bakti dari Astra. Tiga yayasan tersebut adalah yayasan yang didirikan oleh perusahaan induk. Selanjutnya adalah menjalin kemitraan. Ini dapat diartikan bahwa perusahaan dapat menggandeng organisasi sosial atau organisasi yang berkaitan seperti PMR atau dompet duafa. Jadi pihak perusahaan memberikan bantuan melalui pihak organisasi seperti itu. Yang kemudian dengan konsorsium. Konsorsium berarti sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak perusahaan guna melakukan sebuah proyek, di mana proyek tersebut merupakan sebuah proyek sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Misalnya proyek perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan, dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya di sekitar perusahaan. Kemudian CSR sendiri memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjaga nama baik dan citra perusahaan. Kemudian menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi tujuan CSR ini tidak hanya melulu untuk tujuan perusahaan, tapi pihak-pihak yang berkaitan tadi akan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan CSR tersebut. Nah, manfaat CSR secara umum pada kesempatan kali ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Yang kedua, sebagai pertama media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk
membuat suatu inovasi baru dalam bentuk program tertentu. Yang saya sebutkan tadi adalah manfaat CSR untuk perusahaan. Yang kedua, manfaat untuk masyarakat umum, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek, di mana masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Yang ketiga, itu manfaat untuk pihak lain. Manfaatnya adalah para pemegang saham antara lain perusahaan akan mendapatkan citra yang baik. Konsumen mereka akan semakin percaya terhadap perusahaan, terhadap pemerintah. Pemerintah terbantu dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan juga perusahaan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah tipe CSR yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah cause promotion. Jenis ini dapat diartikan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap suatu masalah, yang kemudian akan mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Contohnya adalah donasi dan kegiatan community service. Yang selanjutnya adalah cause related marketing. Memiliki tujuan memberikan sejumlah keuntungan berdasarkan hasil penjualan suatu produk demi mendukung kegiatan sosial. Nantinya dana akan disumbangkan akan diberikan kepada pihak yang terkait. Yang selanjutnya corporate social marketing. Dilakukan dalam bentuk kampanye. Kampanye ini digalakkan perusahaan meliputi kampanye kesehatan lingkungan hingga isu-isu sosial atau isu-isu yang sedang berkembang pada saat itu. Kemudian corporate philanthropy. Jenis ini adalah kontribusi langsung dalam berbentuk dana. Program charity, sumbangan, dan pemberian dana dalam bentuk apapun adalah bentuk CSR jenis satu ini. Yang ketiga adalah community volunteering. Dapat diartikan sebagai bentuk perusahaan memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada lingkungan. Biasanya perusahaan akan melibatkan para karyawan untuk menyisihkan waktu secara sukarela dalam kegiatan yang mendukung keberlangsungan hidup lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya perusahaan yang tidak melakukan CSR akan mendapatkan sanksi, walaupun sebenarnya sanksi di sini masih rancu dan masih terbatas pada perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, sanksi yang pertama itu berupa peringatan tertulis. Yang kedua, naik ke level 2 pembatasan kegiatan usaha. Jika masih terjadi pelanggaran lagi, naik ke level 3 yaitu pembekuan kegiatan atau fasilitas usaha secara sementara. Jika hal ini masih dilakukan pelanggaran dan tidak segera diselesaikan pelanggaran-pelanggaran sebelumnya, maka akan sampai pada yang tingkatan terakhir, yaitu pencabutan izin kegiatan usaha dan penanaman modal, sehingga perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan sama sekali secara permanen dan tidak bisa menerima modal atau penanaman modal secara permanen. Oke, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan quotes dari Nelson Mandela. Dengan pendidikan kamu dapat merubah dunia. Terima kasih, sampai berjumpa pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.